Siswi kelas 7E dan F SMPK HTM Halilulik yang saya kasihi. Pada pagi ini Bapak Gaspar mau bertemu secara online dengan kalian semua dari SMPK Halilulik. Adapun materi yang saya siapkan untuk saya sampaikan pada hari ini adalah bilangan bulat dan pecahan. Dan hari ini kita melihat secara khusus dulu bilangan bulat, sedangkan bilangan pecahannya pada pertemuan berikutnya. Lalu dari bilangan bulat ini, urutan materi yang ingin saya sampaikan adalah: pertama, pengertian bilangan bulat; yang kedua, gambar garis bilangan bulat; lalu saya selingi soal; yang keempat, menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan; dan yang terakhir sebentar, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Baik, mulai dari urutan materi yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Di SD dulu kalian pernah mengenal dua macam bilangan, yaitu bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang kedua, di bilangan cacat. Bilangan cacat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi dengan kehadiran dua macam bilangan ini, ternyata mereka belum cukup, belum dapat memecahkan semua masalah yang terjadi di atas bumi ini. Misalnya, dalam ilmu fisika kita kenal air mendidih itu pada suhu 100 derajat, air membeku pada suhu 0 derajat. Tetapi untuk menuliskan suhu-suhu di bawah 0 derajat belum ada bilangannya. Ini baru 1, 2, 0. Nah, bagaimana caranya supaya suhu-suhu yang sangat dingin di bawah 0 derajat itu bisa ditulis? Nah, ini membutuhkan kehadiran dari apa yang kita sebut bilangan negatif. Jadi kalau harap dua bilangan ini tidak bisa, harus masukkan bilangan negatif, baru bisa kita menuliskan suhu-suhu yang berada di bawah 0 derajat. Sehingga kalau kita gabungkan yang negatif dengan mereka dua, jadi seperti ini. Misalnya -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, barisan bilangan yang terakhir ini itulah yang dinamakan dengan bilangan bulat. Sehingga kalau Pak tanya kepada kalian, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah, saya tulis,
ditanya apa itu atau apa pengertian, apa definisi dari bilangan bulat, jawabnya seperti ini. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Ini seluruhnya termasuk bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak mau gambar garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian yang berkaitan dengan garis bilangan ini. Kita melihat kalau dari kanan ke kiri, makin ke kiri bilangan ini nilainya makin kecil. Kalau kita melihatnya dari kiri ke kanan, makin ke kanan makin besar. Atau dengan kata lain, suatu bilangan yang berada di sebelah kiri dari bilangan yang lain, nilainya selalu lebih kecil dari bilangan yang ada di sebelah kanannya. Untuk kita lebih yakin, coba lihat soal selingan yang Pak buat. Manakah yang lebih tinggi? Manakah yang lebih tinggi? Min 8 derajat atau min 5 derajat? Lalu soal selingan yang kedua, sisipkanlah lambang atau pada pasangan bilangan berikut. A 4 titik min 5, B min 15 titik min 7. Cukup kita melihat ini dulu. Yang di atas nomor 1, manakah yang lebih tinggi, min 8 derajat atau min 5 derajat? Kita kembali ke garis bilangan. Saya lanjutkan dulu, min 6, min 7, min 8. Seperti yang Pak sudah sampaikan tadi, bilangan yang ada ini makin ke kiri makin kecil nilainya. Sehingga kalau bilangan itu berada pada di sebelah kiri dari bilangan yang lain, itu sudah pasti dia nilainya lebih kecil. Lihat, min 8 di sini, min 5 di sini. Min 8 berada di sebelah kiri min 5. Oleh sebab itu kita menjawab nomor 1, min 5 lebih tinggi dari min 8. Jawabnya seperti itu. Min 5 derajat lebih tinggi dari lebih tinggi dari min 8 derajat. Lalu nomor 2, sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari pada pasangan bilangan berikut. A 4
Kita lihat 4 berada di sebelah kanan. Sesudah itu min 5 di sini di sebelah kiri. Ini sudah jelas sekali 4 lebih besar dari min 5. Tulisnya begini. B min 15 titik-titik min 7. Min 15 ini berarti dia berada di sekitar ini. Lalu min 7 ada di sini. Berarti min 7 di sebelah kanan dari min 15. Sehingga kita tulis min 15 lebih kecil dari min 7. Jadi itu dua soal selingan yang saya buat, sehingga kalau Pak berikan tugas untuk kerja soal seperti tadi, kamu jangan lupa pakailah garis bilangan ini menjadi pedoman. Lalu yang berikut, menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Oke. Sekarang kita masuk pada menjumlahkan dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Soalnya tentukan hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Saya mulai menjawab nomor A. Jawab. Gambar dulu garis bilangan bulatnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk mencari jawaban dari nomor A, yang pertama kita lihat 0. 0 di sini. Langkah sejauh 8 langkah ke kanan. Kalau yang positif, langkahnya ke kanan. Jadi lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah min 5. Kalau min berarti dari sana mundur ke sini sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di 3. Nah, tempat berhentinya ini merupakan hasil dari penjumlahannya. Sehingga Pak tulis 8 tambah min 5 sama dengan 3. 2 tambah 3 ini biasa sekali. Tetap karena ini garis bilangan bulat selalu ada 0. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dari 0 ke sana. 1, 2. Dilanjutkan dengan 3 satuan. 1, 2, 3. Berhentinya di 5. Berarti tempat berhentinya ini yang menunjukkan hasilnya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi setelah kita hitung itu berhentinya di mana, disitulah jawabannya. Lalu yang berikut, min 2 tambah min 3. Ini min dengan min ini. 0 juga di tengah. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ya, boleh sampai min 6 juga boleh. Sekarang dari 0. Kalau min itu berarti dari 0 hitungnya ke kiri. 1, 2, min 2. Dilanjutkan dengan 3 satuan terus ke kiri.
1, 2, 3. Berhentinya di min 5. Sehingga hasilnya min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Jadi itu cara menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan